Ya, langsung saja kita mulai hot news dari informasi yang pertama di mana Putin diam-diam menghabisi wilayah Ukraina. Di tengah sorotan dunia terhadap konflik Iran dan juga Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin justru memanfaatkan situasi geopolitik tersebut untuk memperluas kendalinya atas wilayah Ukraina. Laporan terbaru menunjukkan pasukan Rusia merebut lebih banyak wilayah di Ukraina Tengah dan meningkatkan kehadiran militer di sekitar Sumi, wilayah timur laut Ukraina. Menurut analisis dari Institut Studi Perang, sepanjang Juni 2025, Rusia mencatat kemajuan terbesarnya sejak November tahun lalu. Di saat yang sama, Ukraina harus menghadapi salah satu serangan udara terbesar sejak invasi dimulai pada tahun 2022. Analis menilai fokus Amerika Serikat yang kini terpecah ke Timur Tengah memberi celah bagi Rusia untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi damai ke depan. Presiden Putin masih mempertahankan syarat utama, yaitu Ukraina harus menyerahkan wilayah yang sudah dianeksasi seperti Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhia, dan Crimea, serta membatalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO. Selanjutnya dari hot news lainnya, Zelensky menggila jenderal Rusia tewas. Seorang jenderal Rusia berpangkat tinggi yang menjabat sebagai wakil komandan angkatan laut tewas selama operasi tempur di wilayah Kursk. Hal ini dilaporkan para pejabat Rusia pada Kamis 3 Juli lalu di tengah pertempuran yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Jenderal itu bernama Mikhail Gudkov, 42 tahun, merupakan salah satu perwira senior militer Rusia dan telah mengabdi sejak tahun 2000. Ia sempat menerima penghargaan tertinggi dari Kremlin. Menurut laporan kantor berita RIA yang mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Gudkov tewas pada 2 Juli 2025 saat menjalankan misi di wilayah perbatasan Kursk. Gubernur wilayah Primoria, Oleg Kozhemyako, ini mengenang Gudkov sebagai sosok pejuang yang bersemangat dan berdedikasi. Sementara itu, wilayah Kursk sempat dikuasai pasukan Ukraina dalam serangan kejutan tahun lalu. Namun pada April 2025, Rusia mengklaim telah merebut kembali kawasan tersebut. Meski demikian, pertempuran intensif di perbatasan masih terus berlangsung hingga hari ini. Hot news selanjutnya masih dari mancanegara di mana Trump ini siap kirim surat cinta. Amerika Serikat kembali mengguncang tatanan perdagangan global di mana Presiden AS Donald Trump ini secara resmi meninggalkan pendekatan tradisional melalui kesepakatan dagang bilateral dan memilih jalur yang lebih cepat namun kontroversial, mengirimkan pemberitahuan tarif sepihak kepada negara-negara mitra dagang dalam bentuk surat resmi. Langkah ini diumumkan pada Kamis 3 Juli 2025 waktu setempat. Sementara Washington dikabarkan mulai mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra dagang untuk memberitahukan tarif impor baru yang akan mereka hadapi saat memasukkan barang ke pasar AS pada 4 Juli 2025. Trump menyebut menyusun kesepakatan dengan lebih dari 170 negara dinilai tidak efisien dan terlalu kompleks. Maka dari itu, setiap negara akan menerima surat pemberitahuan tarif impor baru dalam kelompok 10 negara. Dengan kisaran tarif mulai dari 20 hingga 30%. Pendekatan baru ini merupakan penyimpangan dari janji sebelumnya, yaitu menyusun 90 kesepakatan dagang dalam 90 hari. Meski sempat mendapat kritik dari berbagai pihak, Trump menilai kebijakan ini akan mempercepat realisasi tarif timbal balik yang menguntungkan Amerika Serikat. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperkirakan sekitar 100 negara akan dikenai tarif 10% atau lebih. Tenggat waktu negosiasi ditetapkan hingga 9 Juli 2025 dan tarif akan otomatis naik tajam apabila tidak tercapai kesepakatan sebelum batas waktu tersebut. Selanjutnya kita beralih ke informasi seputar komoditas, di mana harga emas dunia akhirnya ambruk setelah menguat selama 3 hari berturut-turut. Rilis data ekonomi Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan jadi pemicu utama aksi jual investor karena peluang pemangkasan suku bunga The Fed ini makin menjauh.
Pada perdagangan Kamis, harga emas dunia turun tajam 0,92% ke level 3.326 USD per troy ounce. Koreksi ini mematahkan tren positif sebelumnya dan menjadi sinyal kuat bahwa sentimen pasar mulai berubah arah. Pelemahan emas terjadi setelah data penggajian non-pertanian AS mencatat penambahan 147.000 pekerja melampaui estimasi 110.000. Hal ini membuat pelaku pasar menilai The Fed belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Padahal selama ini pemangkasan suku bunga menjadi katalis utama penguatan harga emas. Dengan ekspektasi tersebut memudar, tekanan jual di pasar logam mulia pun tak terelakkan. Penguatan dolar AS juga turut memperburuk posisi emas. Indeks dolar melonjak ke level 97,18, membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi investor luar negeri.